Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Feby Olivera, NIM 19005118 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode problem solving di mana dengan mata kuliah metode dan strategi pembelajaran PLS. Yang pertama adalah metode problem solving ini yang akan saya bahas adalah pengertian dan tujuan penggunaan metode problem solving dan keunggulan serta kelemahan metodenya. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah penggunaan dari metode problem solving. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian metode problem solving adalah model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih besar dari materi yang disampaikan. Seperti yang diungkapkan oleh Pepsin dalam Somnin tahun 2017 halaman 135, bahwa metode problem solving adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemutusan atau pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Selanjutnya yaitu tujuan penggunaan metode problem solving yang pertama, menurut Sotimah dan Faturomah tahun 2018 halaman 282, tujuan dari pembelajaran problem solving adalah yang pertama, peserta didik menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya, dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Yang kedua, kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hasil intrinsik bagi peserta didik. Yang ketiga, potensi intelektual peserta didik meningkat. Yang keempat, peserta didik belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melakukan proses melakukan penemuan. Selanjutnya kita akan bahas tentang keunggulan metode problem solving. Menurut Sanjaya tahun 2016 halaman 220, keunggulan dari metode solving itu yang pertama, merupakan teknik pembelajaran yang cukup bagus agar siswa lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, memahami kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan bagi siswa. Yang ketiga, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, membantu siswa bagaimana mengasah pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang terakhir, dianggap lebih menyenangkan dan disukai oleh para siswa. Selain dari keunggulan, metode problem solving ini juga mempunyai kelemahan, di mana masih menurut Sanjaya tahun 2016 halaman 122, halaman 220. Yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui PBL membutuhkan cukup waktu untuk persiapannya. Yang terakhir, tanpa pemahaman, mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang langkah-langkah penggunaan metode problem solving. Di mana langkah-langkah pertamanya yaitu menurut Sotimah dan Faturomah tahun 2018 halaman 287 sampai 288, bahwa langkah yang pertama merumuskan masalah, di mana kemampuan ini diperlukan untuk mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas. Yang kedua, menelaah masalah, di mana untuk menggunakan model PBL ini, menelaah masalah diperlukan agar peserta didik dapat menggunakan pengetahuan untuk merinci dan menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Kemampuan yang diperlukan lainnya adalah berimajinasi dan menghayati ruang lingkup, sebab akibat, dan alternatif penyelesaian. Selanjutnya, mengumpulkan dan mengelompokkan data. Tahap ini berfungsi untuk memancing kecakapan mencari dan menyusun data, serta menyajikan dalam bentuk diagram, gambar, atau tabel. Selanjutnya, pembuktian hipotesis, yaitu menelaah dan membahas data, kecakapan menghubung-hubungkan dan menghitung.
serta keterampilan mengambil keputusan dan kesimpulan. Dan yang terakhir, menentukan pilihan penyelesaian. Tahap ini akan membuat peserta didik mampu untuk membuat alternatif penyelesaian serta kecakapan menilai pilihan dengan memperhitungkan akibat yang akan terjadi pada setiap pilihan. Nah, itulah materi dari penggunaan metode problem solving. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menontonnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.